kesempatan yang baik ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah pelestarian sumber daya lahan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akmal Fajri dari tingkat 4B Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, untuk praktikum mata kuliah ini terdiri dari 3 sub, yaitu yang pertama evaluasi lahan, kemudian nanti ada daya dukung lahan, kemudian ketiga adalah pencemaran dan degradasi lahan. Baik, yang pertama, evaluasi lahan adalah suatu proses penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan ataupun cara yang sudah teruji. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini itu mengetahui karakteristik lahan dan proses evaluasi lahan itu sendiri. Kemudian untuk lokasinya berada di Kecamatan Mila yang dimulai dari tanggal 1 sampai 5 Februari. Kemudian untuk metodenya alat dan bahan yaitu data monografi Kecamatan Mila, kemudian laptop dan HP. Kemudian cara kerjanya, yang pertama mengumpulkan data primer dan data sekunder. Yang selanjutnya itu wawancara dengan para masyarakat ataupun petani, kemudian mengamati lahan dan mengukur parameternya, kemudian menyusun laporan kesesuaian lahan. Baik, nah ini adalah tabel kelas kesesuaian lahan. Nah, untuk kualitas karakteristik lahan yang pertama itu kondisi perakaran. 1. Kelas drainase tanah berada di nilai data baik. S1 di kelas lahan aktualnya dan S1 juga di lahan potensialnya. Kemudian tekstur tanah lempung berdebu. Nah, dikategorikan di S1 juga. Kemudian kedalaman perakaran yaitu 70 cm. Nah, dikategorikan ke S1 juga. Berarti kelas kesesuaian lahan untuk lahan di Kecamatan Mila adalah aktual S1 R. Kemudian potensial S1 juga. Kemudian seperti itu. Nah, kelas kesesuaian ini sangat berkesinambungan dengan tujuan baik ditanami budidaya pertanian ataupun tujuan dengan lainnya. Nah, daya dukung lahan ini merupakan praktikum kedua, merupakan kemampuan suatu lingkungan untuk mendukung kehidupan. Nah, tujuannya yaitu mengetahui daya dukung lahan di Kecamatan Mila. Nah, cara kerjanya mengumpulkan data primer dan data sekunder, kemudian wawancara pada masyarakat dan petani, kemudian menyusun laporan daya dukung lahan itu sendiri. Baik, kemudian untuk perhitungan nilai produksinya, ini totalnya yaitu sekitar 1.300.000.000. Nah, kemudian untuk perhitungan ketersediaan lahan yaitu berada di 72.453,6 hektar. Nah, untuk kebutuhan lahan itu sendiri yaitu sekitar 57.700 hektar sekian. Nah, berarti dapat dikategorikan status daya dukung lahan ini adalah defisit. Nah, di mana ketersediaan lahan ini lebih kecil daripada kebutuhan lahan sehingga defisit statusnya. Nah, kemudian praktikum yang ketiga adalah pencemaran. Dan pencemaran yang terdapat di Kecamatan Mila sangat sedikit ditemui. Nah, salah satu pencemarannya adalah asap pabrik yang menyebabkan kerusakan pada udara dan pada tanah, bisa menyebabkan pada tanah juga, dan efeknya juga terdapat pada tanaman itu sendiri. Nah, pencemaran yang lainnya adalah berupa bekas ataupun residu dari pestisida ataupun pupuk yang digunakan oleh petani. Nah, kemudian untuk ulasan video yang pertama yaitu pengolahan sampah. Nah, di mana sampah diolah dan dibuat untuk produk yang lainnya. Nah, perlu digarisbawahi kepada masyarakat sekitar bahwasanya untuk pengolahan sampah ini bisa saja dilaksanakan dan ditampung. Bahkan ada yang menampungnya yaitu perusahaan Abu dan Co. Seperti itu. Nah, untuk video yang kedua itu tentang reklamasi di Ancol, Jakarta Utara. Nah, ini
banyak pro dan kontranya seperti itu. Nah, dari pengamatan saya nih reklamasi udah dicanangkan dari tahun-tahun sebelumnya bahkan seperti itu. Dan tetapi itu menimbulkan efek samping. Nah, sekarang dibentuk lagi reklamasi dengan memperhatikan AMDAL yang sudah dibuatkan. Namun juga menurut dari wawancara dengan petani di daerah tersebut, dari video ini ya banyak terdapat kerusakan lingkungan juga seperti itu, sehingga harus diperbarui lagi AMDAL-nya mungkin nantinya seperti itu. Kemudian untuk video yang ketiga yaitu tentang rehabilitasi lahan yang dilaksanakan di Kabupaten Oku Selatan dan Oku Kaur. Nah, lahan yang direhabilitasi yaitu merupakan lahan kritis, di mana rehabilitasi ini sasarannya adalah lahan kritis dengan menanami tanaman-tanaman ataupun tumbuhan-tumbuhan yang bisa mensuplai oksigen, bahkan bisa berproduksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, mungkin seperti itu. Ini merupakan dokumentasi kegiatan praktikum yang telah saya laksanakan. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kejanggalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.